Halo, halo. Kali ini saya mau sharing koleksi lagi kartu dari ya yang penggemar kartu udah tahu ya. Ini tahun 1000 agak terlalu dekat ya. Bentar. Geser sedikit ya. Tahun 1992. Jadi Marvel Masterpiece sorry. Ke bawah. 92 ya. Marvel Universe Series 3. Ini salah satu kartu yang memang saya cari. Saya jarang punya kartu base, jadi kalau udah sering nonton video saya sering ngomong kalau saya jarang nggak nyari kartu base, jarang nyari kartu set. Jadi biasanya cuman nyari base nya aja yang masih terjangkau. Terus jarang nyari set, biasanya cuman suka Spider-Man nya doang, saya ambil Spider-Man nya. Tapi yang 92 ini Marvel Universe saya beli udah tahun bukan udah tahun kemarin, baru tahun kemarin ya. Jadi udah lama sekali, saya baru beli tahun kemarin. Terus kenapa saya pengen seri ini, karena ya saya suka Marvel dan seri ini menurut saya sih, saya suka desainnya aja. Jadi kayak kalau dibandingkan dengan seri satu atau seri 2, meskipun yang seri satu itu yang pertama ya, tapi desainnya saya paling suka yang ini karena beneran didesain kartu. Jadi kalau lihat kartu review video saya yang lain, review video review saya yang lain tentang kartu, biasanya saya suka desainnya saya lihat juga gitu. Kalau masalah value, nah ini pas sekarang baru harganya yang seri satu tinggi sekali, saya nggak tahu seri 2 seri 3. Tapi bagi saya hobi cuman buat nambahin seneng aja gitu. Jadi hidup ya kalau bisa dibawa seneng, hobi biar bisa lebih seneng. Artinya kalau ada nilai investasi di situ ya mungkin oke, tapi bukan yang utama bagi saya. Jadi biasanya kalau suka cocok angkut gitu. Kalau nilai investasinya bagus tapi saya kurang serak atau nggak suka, juga nggak saya ambil juga sih, misalnya kayak gitu. Meskipun tergoda juga, saya tinggal di Jepang dan ya mungkin ada yang pengen tahu tips trik nyari barang murah, ya saya bagi di Facebook saya, jadi bisa cek di situ ya. Atau mungkin nanti bikin video lain juga bisa, silakan kasih komen aja. Oke, back to kartu ya. Jadi saya cari karena itu desainnya bagus dan ini Marvel. Jadi saya koleksi Marvel X-Men, koleksi Spider-Man, tapi kalau dua itu kan karakternya terbatas hanya di X-Men atau Spider-Man. Yang ini yang Marvel, dan ternyata banyak yang nggak tahu, lebih banyak nggak bukan lebih banyak nggak tahu, ternyata saya banyak yang nggak ngerti juga tokohnya, padahal saya suka baca komik juga meskipun bukan die hard fans gitu ya. Oke, ini kartu nomor satu Spider-Man kayak gini bentuknya. Nanti sambil lalu aja ya ke kartu yang lain. Belum saya masukin binder, belakangnya kayak gini nih. Oke, jadi ada fotonya, ada keterangannya, first appearance. Nah, ini yang juga debatable kalau di kalangan komik, karena ini kebawa dari komik ya, karena memang karakter komik kan, non sport yang komik gitu. Jadi kalau grading ya, yang bikin harga gila katanya grading ya. Jadi kalau gradingnya bisa jamin gitu, yang 10 gitu ya lumayan gitu, apa tinggi harganya. Tapi kalau di komik biasanya ditulis first amazing, jadi komik yang first amazing, first appearance gitu, biasanya harganya lebih tinggi. Tapi ya balik itu tadi, kalau saya sih suka koleksi yang saya suka aja gitu. Saya saranin gitu juga sih bagi teman-teman, apalagi yang kolektor baru ya. Maksudnya saya juga baru sih, jadi berbagi bareng belajar aja, bukan bukan sok tahu gitu, bukan. Dikit-dikit saya punya koleksi juga komik gitu. Nanti saya review lain waktu aja kalau yang komik, karena barangnya nggak di sini, barangnya masih di Indonesia, saya tinggal di Jepang. Moga-moga segera selesai kuliahnya kita balik. Oke ya, ini Spider-Man kayak gini. Terus base cardnya ada 200 kartu, belakangnya kayak gini, belakangnya mirip-mirip, jadi saya kasih lihat depannya aja. Jadi kalau udah saya masukin binder, mungkin saya bikin video lain lagi ya. Iya, mumpung belum saya apa-apain, ini masih di sleeve aja belum. Oh ya, saya saranin di sleeve ya kalau dapat kartu. Saya kemarin dapat kartu banyak juga nggak belum di sleeve. Jadi kartu yang terbitan tahun kayaknya 97 yang paling parah, paling paling gampang rusak. 96 97 saya punya Spider-Man 96 itu juga apa nggak di sleeve, terus ini agak ngelupas gitu, sayang kan. Padahal saya tinggal di sini dan itu kartunya saya dapat juga di Jepang. Amerika kelembapan udaranya nggak setinggi Indonesia ya. Kalau di Indonesia perlu lebih ekstra hati-hati lagi. Oke, ini Major Victory, ini saya nggak kenal. Coba Major Victory siapa coba. First appearance-nya 90-an juga. Oh, 69 udah lama ternyata. Guardians of the Galaxy, oh ya, saya Guardians of the Galaxy nggak baca sih, tahunnya malah dari film. Ya kalau Phoenix ngerti lah. X-Men, Black Widow, siapa nggak kenal sih Black Widow. Hulk bukan Hulk, tapi Hulk pakai baju ya 90-an stylenya.
Robert Bruce Banner ya 90. Ini kartu base nya kayak gini nih. Saya suka karena desainnya sama, apa temanya ya, galaksi gitu. Tahu temanya kayak alam semesta, jadi belakangnya semuanya kayak gini tapi kelihatan kelihatan full shot apa namanya, full shot hero nya ini siapa nih, oh Luke Cage. Oke. Domino, Daredevil, bagus juga nih. Kalau yang suka gaya komik lebih suka Marvel Universe daripada Marvel Masterpiece. Kalau suka yang painting masih lebih suka Marvel Masterpiece ya. Saya suka semuanya nih. Oke. Jadi kalau Marvel Masterpiece saya sukanya yang saya cari, yang saya incer memang tahun 92. Karena yang pertama dan sudah bagus dari yang pertama, apa, set benchmarknya tinggi sampai nomor berapa ini ya. Ghost Ridernya udah modern kan 90-an kayak ini. Nomor berapa ini? 25. Masih banyak karena ini ada 200 kartu. Darkhawk ini desainnya cool menurut saya, tapi entah kenapa nggak diterusin ya namanya, nggak tahu lah. Iceman, ini saya berharap keluar filmnya, tapi Marvel malah diakuisisi sama DC. Nggak tahu, Punisher mestinya rated R sih. Wolfsbane ini juga kemarin bagus di New Mutants-nya bagus, keren pemberani. Ya itu belum jadi punyanya Marvel, mungkin yang terakhir nanti. Jadi saya sarankan belum nonton New Mutants, nonton. Sorry saya nyebut merek dan ini bukan promosi ya, nggak dibayar oleh siapapun. Saya bikin video ini sengaja, biasa galaunya anak kuliah kan, jadi iseng-iseng gitu. Moon Knight ini juga keren menurut saya, Batman-nya Marvel, tapi menurut saya beda sih dengan Batman, punya karakteristik sendiri. Saya Fantastic Four nggak terlalu suka, entah kenapa, nggak suka aja Fantastic Four. Shadowcat, X-Men-nya Warlock. Kalau yang ini siapa nggak kenal, Captain America. Ntar ini saya pindah dulu daripada jatuh kartunya nanti babak belur kartu. Oke, saya pindah dulu bawah. Wolverine. Terus siapa ini, Namor, tokoh yang paling saya benci. Ini bagus tokohnya, tapi karena kayak egois sombong sekali saya nggak suka sama Namor. Nick Fury. Saya waktu koleksi statue ini yang kali pertama saya punya kayaknya, skala 1:1. Cerebro-nya Profesor X, keluaran Diamond Select. Mungkin lain kali review statue, tapi tempatnya gimana kalau udah ada tempatnya review statue. Shatterstar, Multiple Man, saya tahunya di film X-Men malah, Multiple Man di movie-nya. Johnny Blaze ini saya nggak ngerti, tahunya ya waktu dia jadi Ghost Rider. Deathlock, mau bilang Warlock, ini Deathlock. Colossus, ini ada teman saya yang suka banget sama ini, Pak Ketua Perhimpunan Kartu se-Indonesia. Megan, set semua ya teman-teman dimanapun juga berada. Pengen kalau lihat orang-orang ngumpul bawa kartu ya pengen juga ikutan ngumpul. Morita, saya kira kotor nih, enggak ya. Saya belum ngecek kartu ini satu-satu deh, dari kemarin cuma numpuk aja. Terus kalau lagi pengen bikin video saya bikin video, makanya ini belum saya wadain juga. Nomad, ini kayak Renegade nggak sih? Film tahun 90-an, mungkin ke bawah juga. Polaris, siapa ini? Charlie 27, siapa lagi ini, siapa pula ini Charlie 27. Guardians of the Galaxy juga ya wajar lah, saya nggak baca komiknya banyak. The Thing, Long Shot, tahu dikit lah Long Shot, cuman tahu dikit. Siapa yo? Night Thrasher, nggak kenal juga. Siren, X-Men, Nova saya tahu. Richard Rider atau Sam Alexander nggak tahu nih. Richard Rider yang pertama ya, saya tahunya yang Sam Alexander. Iron Man, Archangel, ini cerita X-Men salah satu yang saya kenal pertama waktu ada animenya. Saya bilang anime karena kayaknya kayak anime ya. Ya Archangel sama Storm, musuhnya Apocalypse waktu itu. Silver Sable, nontonnya di TV tetangga. Jean Grey, Feral, Cyclops, Starhawk, Havoc, Alex Summer ya. Ya
Saya suka nih kalau duet nih, dua orang ini ribut melulu. Kalau ini serius, duetnya serius, apalagi ini serius sekali ini duetnya ini. Team upsnya Spider-Man sama Punisher. Ini juga. Tapi yang di apa? Kalau baca Ultimate Spider-Man ini ada yang aneh di situ, nggak spoiler lah. Baca aja yang di Ultimate ini agak aneh ceritanya. Yang Spider-Man sama Wolverine ketemu. Karena Wolverine-nya udah dewasa, Spider-Man-nya masih kecil. Masih kecil, masih anak sekolahan. Wolverine sama Captain America. Wolverine. Oh iya, ini bukan bukan X-Men dan bukan Spider-Man, jadi ada Hulk-nya, ada Wolverine-nya. Ya Avenger waktu itu belum apa ya, trending X-Men sama Spider-Man, ya masih kalah waktu itu ya. Tapi ya kita tahu lah, karena siapa si Marvel lisensinya nggak waktu itu belum dipegang, X-Men belum dipegang sama si MCU, ya jadi Avenger yang naik kan. Banyak sekali sih tokoh-tokoh kayak gini nih, jadi mau naik, mau milih yang mana tinggal milih aja. Ya sebetulnya kalau PD ngidupin tokohnya, menurut saya bagus-bagus aja gitu, nggak usah. Kalau saya termasuk yang suka nggak terpaku sama komik banget banget, nggak apa-apa. Jadi sayang kayak DC itu, saya Batman-nya tuh bagus, tapi entah sampai sekarang yang DC sinematik malah. Wonder Woman kemarin terakhir agak kecewa juga sih, kenapa kayak gitu. Wonder Woman yang pertama padahal bagus, yang kedua kayak berada di bawah bayang-bayang Marvel, padahal enggak, Marvel yang berada di bawah bayang-bayang DC. Wong duluan DC-nya. Wolverine. Nah ini juga baru trending kan, karena barusan finish ya kemarin, apa, WandaVision. Nggak boleh spoiler. Boleh juga sih, saya nggak ngomongin video jadi spoiler boleh. Nggak deh. Punisher and Deadlock ini saya nggak baca komiknya, nggak ngerti juga. Thor Corps Beta Rebuild. Thor satunya siapa ya? Cuman tahu yang Beta Rebuild. Darko, Eric Masterson. Tahu lah ini. Oh ada First Team Up. Oh ini kalau mau baca komiknya ada di sini, bisa nyari. Oke, ini siapa ini ya? Wolverine, Ghost Rider, and Punisher. Udah dikejar 3 orang ya, selesai lah. Wonder Man, Beast, Ghost Rider, Daredevil, Wolverine, Havoc, Punisher, Daredevil, Black Widow. Kayaknya kalau review karakter satu-satu ini lebih enak daripada di binder ya, karena lihatnya satu-satu. Saya ada yang di binder, ada yang satu-satu. Kalau zaman dulu saya nggak punya binder karena harganya cukup tinggi sih, 1000-an yen gitu di sini bindernya. Jadi saya sayang, mending saya taruh box aja dan nggak ada tempatnya juga. Tapi kemarin pas beli borongan dapat binder, akhirnya saya beli binder juga. Ya akhirnya punya binder juga, makanya review-review yang terakhir kemarin saya pakai binder, sebelum-sebelumnya kan saya pegangin satu-satu gini. Satu-satu jadi kelihatan kartunya, apalagi kalau dibolak-balik. Cuman videonya jangan kepanjangan. Kalau ada yang pengen saya bikin video lebih dalam lagi ya nanti bisa dibuat lah, kalau itu santai. Apokalips nih, and Sabah Nur. Sphinx ada juga ya. Real name unrevealed. Oh ya, tahun 90-an tuh komik-komik menggila 90-an dan 96 atau 97 ya, itu Marvel bahkan sempat bangkrut gitu, jadi sampai hancur-hancuran karena banyak spekulan. Ya semoga nggak terulang lagi lah, karena kasihan juga yang di industri itu kayak sekarang. Oh ya, sekarang baru covid kan, semuanya terdampak, apalagi teman-teman yang di pariwisata itu, wah kasihan sekali. Semoga segera pulih kondisinya, jaga kondisi kesehatan semuanya. Dan Dr. Doom, Magneto, Necrom, Green Goblin. Oh, Dracula ini di mana-mana ada ya. Sauron, dan berutang Sauron. Kalau bahasa Jawa Sauron punya utang di Saur ya, jadi ingat namanya Sauron. Mephisto, tokoh yang saya nggak suka karena di Spider-Man. Dia, saya suka Spider-Man, jadi dia bisa mengapa ya, menghilangkan perkawinannya Parker sama MJ, jadi saya nggak suka. Dan Tinker ya cerita aneh-aneh, kalau suka ya dinikmati, kalau nggak suka ya
dibiarin aja lah, gak usah dibaca. Kayak saya tinggal di Jepang, saya suka manga anime juga. Dragon Ball tuh ya sekarang gak ngikutin juga karena ceritanya udah bingung ya. White Queen sayanya aja mungkin yang udah terlalu tua, jadi nggak bisa ngikuti selera anak muda sekarang. Cuman power levelnya jadi bikin bingung Dragon Ball itu. Oke, Maelstrom. Nah, ini menurut saya kemarin bagus sekali Thanos di movie-nya. Jadi kartu pertama mungkin yang saya miliki set itu Avengers Endgame, karena ya saya kepengaruh filmnya. Dan saya itu ikonik sekali, dan itu kartu pertama yang saya miliki, kartu base set pertama yang saya miliki, kayaknya dari film maupun komik saya miliki pertama itu. Terus saya belum belum biasanya nggak beneran, kalau waktu itu beneran belum punya yang set-setan gitu, nggak suka nyari yang set. Biasanya oh ini misalnya sebetulnya bagus, saya ambil sebetulnya doang, kingpinnya nggak suka. Ini zaman dulu masih boleh ya ada rokoknya kayak gini, sekarang kan kalau untuk mainstream kayaknya nggak boleh deh. One Piece aja Amerika kan si Sanji rokok juga disensor kan, rokoknya jadi lollipop. Jadi ya zaman dulu. Oh iya, kalau ini kan agak kontroversial ya, tapi ngomongin kontroversial, kalau suka kartu kontroversial ya Marvel ini apa 96 Spider-Man itu yang paling ada subset yang paling kontroversial, itu beneran kejam sekali subsetnya. Ada di video yang lain ya. Kalau mau koleksi yang kontroversial tuh menurut saya layak koleksi. Selain ya Spider-Man 95, Fleer Ultra Spider-Man 95, sama Fleer Ultra X-Men 95, itu juga yang oleh petinggi kartunya Marvel waktu itu diakui sebagai kartu yang kalau zaman sekarang kayaknya nggak bakalan dilolosin sama editornya Marvel. Tapi zaman dulu dilolosin. Makanya kalau koleksi kartu dan suka yang kontroversial itu perlu diambil menurut saya. Alasannya di video yang khusus 2 itu. Tiga ya, tiga biji. Oke, satu tumpuk lagi nih, karena kartunya ada 200 nih sampai nomor 138, ada 200 kartunya. Di Crossbone kemarin muncul di movie juga, ada 200, biasanya banyak sekali kan 200, tapi harganya menurut saya terjangkau. Saya dapat ini di eBay, sekalian ongkos kirimnya berapa ya, nggak nyampe 5.000 yen, nggak nyampe, mungkin 600-700 ribu mungkin segitu tuh tahun kemarin. Ya saya kalau ngambil jarang yang tinggi karena nggak tahu kenapa saya suka hunting aja. Saya lebih suka dapat barang murah daripada barang mahal, mungkin karena keterbatasan dana. Mungkin kalau saya orang uangnya nggak berseri ya saya beli pabriknya atau saya bikin kartu yang saya suka gitu mungkin. Tapi saya lebih suka dapat barang yang harganya murah, toko-toko di bawah harga pasar. Tapi ya sellernya juga seneng lah, jangan sampai terus nawar sellernya, kasihan juga kan. Tapi yang terakhir main memang kasihan sellernya. Tapi karena di Jepang yang buang sampah kan bayar, jadi kalau buang sampah bayar, mungkin daripada sama sellernya itu, daripada dibuang udah dikasihin aja gitu kan. Ya saya kemarin dapat, makanya dapat banyak sekali kartu kemarin. Benar, yang terakhir itu biasanya saya nawar satu set gitu, terus bukan nawar sih, dia cuma ngasih foto satu binder gitu, dan satu binder itu kan lebih dari satu set. Cuma bilang saya pengen set ini doang, biasanya nggak boleh, pokoknya harus ambil satu binder. Padahal harga satu binder dengan satu set gini kalau saya ngambil dari eBay bisa jadi sama gitu kan. Terakhir kemarin mah suruh ngambil 4 binder, untung saya ambil. Nah, kadang agak nekat gitu, tapi udah lama sebetulnya barang kayak gitu di sini. Kalau mau nyari banyak kok, banyak beneran, ada banyak, cari aja asal nyarinya. Ya itu tadi tips-tipsnya saya omongin sini juga nggak apa sih. Ada ini apa, ada 3 kalau menurut saya yang penting kalau mau hunting tuh, sambil lihat kartu ya sambil ngomong. Yang penting ya ada 3. Yang pertama itu waktu. Jadi kalau mau nyari sesuatu yang ada harus dikorbankan sih, waktu, uang, sama akses. Harus punya 3 itu, meskipun dikit ya, meskipun dikit. Nah, seminimal mungkin waktu, seminimal mungkin uang, seminimal mungkin akses gitu bisa dapat. Tapi ya kalau nggak punya akses, nggak punya waktu, ya punya uang gitu. Asal punya uang gitu, waktunya dikit, aksesnya dikit, nggak apa-apa. Cuman ngomong aja saya pengen kartu ini misalnya. Ini dulu belinya nggak tahu berapa, nggak tahu sekarang harga berapa, tapi belinya katakanlah 700 ribu gitu. Terus dia bilang ini saya punya uang 70 juta mau tak beli gitu, mesti dapat. Itu kalau uangnya nggak masalah. Kalau uangnya masalah, wah saya cuman punya uang 1.000 rupiah bisa dapat nggak, ya itu kayaknya susah juga sih. Tapi kalau misalnya punya uang 200-300 ribu bisa nggak. Kalau punya waktu nyari mungkin bisa dapat sih. Kalau pengalaman di Jepang ini bisa dapat segitu harganya.
misal punya waktu nunggu terus nyari-nyari gitu. Yang ketiga itu akses, ya akses harus ada ya, akses maksudnya akses internet sekarang kan banyak kan, jadi bisa diakses dari mana saja teman-teman gitu. Terus ya kalau misalnya saya nyari kartu ya, mau nyari kartu yang aneh harganya pengen miring ya tidak di grup kartu di grup vintage mungkin atau di grup lain gitu. Jadi sellernya kalau soalnya gini, kalau saya sendiri kalau misalnya dapat barang dapat harganya murah terus saya tahu kalau harga pasarnya tinggi, ya saya nggak jual harga murah juga, meskipun saya jualnya mungkin setengah atau sepertiga harga pasar, tapi paling nggak balik modal lah. Yang saya kayak gitu itu contoh yang terakhir kemarin saya punya, tapi komik ya kan, kartu ini juga Marvel Masterpiece 96, kemarin saya kasih ke orang juga karena dia bantuin saya beres-beres yang lain. Jadi saya punya dobelan kartu kayak gini banyak. Terus Marvel Masterpiece-nya tuh menurut saya kondisinya nggak bagus, emang nggak bagus sih, udah ada kelihatan kok gitu. Saya nggak mau jual itu, saya kasih aja. Saya juga udah punya double, jadi ya buat apa gitu ya, ada yang suka koleksi double juga nggak apa-apa sih, tapi saya kadang kasihan sama yang nggak punya. Maksud saya punya double ada yang pengen atau ada yang butuh gitu ya, saya kasih aja gitu. Terus pernah saya dapat ya, kalau komik mungkin tahu ya, Batman Adventures nomor 12 itu saya dapat 3 kali, malah yang satunya masih saya simpen. 3 atau 2 kali saya lupa. Yang satunya saya, yang terakhir kemarin saya jual 800.000, padahal saya tahu harga pasar jauh di atas itu, tapi kenapa saya jual segitu lah, saya dapatnya nggak nyampe separuh itu, mau saya jual mahal-mahal juga. Wong yang beli juga temen, udah kenal kolektor juga, ya saya jual aja segitu. Wong saya juga udah nggak rugi gitu kan. Jadi ya kalau itu sih cara-cara saya nyari. Terus ada waktunya juga, timing. Jadi tadi ngomongin waktu, timing. Jadi kadang ada barang yang kalau di eBay itu ada timingnya jelas kalau eBay. Jadi kapan nyari pas harganya turun, kapan pas harganya naik gitu. Jadi kalau pas harganya turun biasanya kalau di eBay itu pas menjelang summer, karena saya tahu orang-orang sana kalau summer liburan, libur panjang kan, pada liburan gitu, pada butuh duit. Terus habis itu pada bayar sekolah jadi sana orangnya mandiri-mandiri, jadi biasanya kalau bayar sekolah kayak saya juga jualan barang gitu. Saya dulu masih ingat sama bapak dibeliin motor waktu mau kuliah, saya pengen kuliah di 2 tempat gitu. Akhirnya ya saya jalan cuma satu sih waktu itu, tapi saya bilang sama bapak, boleh nggak motornya saya jual buat kuliah gitu. Boleh, dibolehin, ya saya jual gitu buat kuliah. Jadi di sana biasanya anak-anak kolektor juga kalau udah tua, biasanya anaknya kuliah atau anaknya sekolah, anaknya butuh apa, mereka akan jualin di waktu-waktu itu. Jadi kalau belinya di sekitar itu, kayaknya sampai sekarang masih deh, saya udah jarang beli, tapi kalau mantau di eBay barang-barang hobi gitu harganya akan menurun di bulan-bulan itu. Kalau nggak percaya cek aja. Kalau di Jepang ini random, kalau Jepang random beneran, maksudnya harganya random. Oh, Veritas Scroll serem banget ini ceritanya di sini, Fantastic Four 357. Sorry ya, belok ke sini. Jadi ceritanya apa, kalau mau beli kalau di Jepang harganya random, jadi bisa jadi harganya sama, barangnya sama, harganya beda di toko yang sama, bahkan di rak yang sama. Itu sering saya nemu kayak gitu, itu saya posting juga di Facebook ya. Kalau nggak percaya boleh-boleh aja, saya udah ada fotonya, tapi kalau nggak percaya, masih nggak percaya, coba aja sendiri, main terus dilihat sendiri gitu di sini kayak apa gitu. Death of Gangsta hidup lagi sekarang Gangsta ya. Pokoknya komen ini ya serba nggak jelas, jadi ya dinikmati aja yang bisa dinikmati. Ini juga di cancel kan sama Mephisto, tapi ya 150 200. Jadi ini checklist. Sorry videonya panjang karena saya buka satu-satu ya, biasanya saya bikin 2 atau 3 video, tapi ya ini biar sekalian aja. Ini terus komplitnya ada hologramnya kayak gini nih. Ini yang Hulk nggak terlalu kelihatan ya hologram, wah ini kelihatan. Hulk, The Thing, kelihatan kan The Thingnya, Wolverine, siapa ini, bukan Spider-Man, Venom, sama Ghost Rider. Belakangnya masih sama dengan yang lain kayak gini, jadi kalau dilihat belakangnya sama, cuma nomornya mungkin H1, mungkin hologram 1 gitu ya, H2, H3, H4, H5, jadi gitu. Oke, setelah saya pegang sendiri kartunya layak koleksi atau enggak, saya layak. Jadi kalau kolektor Marvel,
Kalau lihat gambarnya doang, emangnya saya nggak ngomongin value ya, maksudnya kalau lihat gambarnya dari Marvel Universe seri 1, 2, 3, saya lebih paling suka ya emang seri yang ketiga ini, makanya ya saya beli yang ini. Itu aja, simple alasannya, suka, cocok beli, cocok sikat, itu aja. Oke, jadi ini review dari saya, tips trik. Sorry kalau tadi agak belok ke sana sini karena nggak fokus, sebenarnya nggak pengen bikin video tips trik, tapi kemarin semalam ada yang nanya di Facebook, ya saya bagi-bagi kok sebetulnya. Kalau kalau ya karena mungkin terkait profesi saya ya, saya bukan pure kolektor, saya suka, profesi saya suka berbagi ilmu, saya juga masih belajar sampai sekarang ini, masih sekolah juga, jadi saya juga berbagi informasi, siapa tahu itu berguna gitu, karena saya juga suka baca-baca informasi dari orang lain juga. Oke, sorry for the lengthy video. Thanks for watching. Terima kasih udah nonton. Stay safe, stay healthy. Tetap semangat, jangan lelah menebar kebaikan. Kalau ada komentar silakan. Kalau ada mau like, subscribe, saya terima kasih sekali biar semakin semangat kitchennya, makin semangat bikin video. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Bye bye. Ding dong ding dong ding dong.